Tak sengaja bertemu mantan suami dan selingkuhannya yang dulu mengusirku dan menghinaku. Kini ku buat jadi OB hotel mewah milikku. Rasakan pembalasanku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari senja memancarkan rona jingga keemasan, membias melalui jendela ruang keluarga yang terasa semakin sunyi. Di sofa beludru berwarna krem, duduklah seorang wanita bernama Fanny. Usianya menginjak kepala 3, namun sorot matanya menyimpan kelelahan yang seolah menariknya lebih jauh ke belakang. Dulu, mata itu penuh dengan binar kebahagiaan, memantulkan cinta yang ia curahkan sepenuhnya pada Devan, suaminya. 5 tahun pernikahan mereka terasa seperti sebuah lukisan indah yang kini mulai pudar warnanya. Awalnya, semua tampak sempurna. Pertemuan mereka di sebuah pameran seni, kesamaan minat yang langsung menumbuhkan benih-benih cinta, hingga janji suci yang terucap di altar dengan latar belakang debur ombak. Devan, dengan karismanya yang memikat dan ambisinya yang membara, adalah sosok ideal di mata Fanny. Ia adalah seorang arsitek muda yang tengah meniti karir, penuh ide dan semangat. Fanny sendiri adalah seorang desainer interior berbakat, dengan sentuhan artistik yang mampu mengubah ruang hampa menjadi hunian yang penuh jiwa. Mereka membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan impian. Rumah minimalis 2 lantai dengan taman kecil di belakangnya menjadi saksi bisu tawa dan rencana masa depan yang mereka rajut bersama. Fanny selalu mendukung Devan dalam setiap langkahnya, menjadi rumah tempat ia kembali setelah seharian berkutat dengan kertas-kertas rancangan dan proyek-proyeknya. Ia percaya sepenuhnya pada Devan, pada cinta mereka yang ia anggap tak akan pernah pudar. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Kesibukan Devan semakin meningkat. Telepon genggamnya seolah menjadi perpanjangan tangannya, selalu berdering dan menarik perhatiannya. Pembicaraannya seringkali terpotong atau dilakukan dengan nada rendah saat Fanny berada di dekatnya. Senyumnya yang dulu selalu merekah untuk Fanny, kini lebih sering tersungging samar, seolah menyimpan beban pikiran yang tak ingin ia bagi. Fanny berusaha memahami. Ia tahu tuntutan pekerjaan Devan sangat tinggi. Namun, ada insting seorang wanita yang membuatnya merasa ada jarak yang tak kasat mata tumbuh di antara mereka. Makan malam yang dulu selalu menjadi momen berbagi cerita, kini seringkali diisi dengan keheningan atau obrolan singkat tentang pekerjaan. Sentuhan Devan pun terasa berbeda, tidak lagi sehangat dulu. Suatu malam, saat Devan tertidur pulas di sampingnya, Fanny tak sengaja melihat notifikasi pesan di ponsel suaminya. Nama seorang wanita asing, Yuni, tertera di sana dengan beberapa pesan singkat yang terasa terlalu akrab. Jantung Fanny berdebar kencang. Ia mencoba menepis pikiran buruk, namun rasa penasaran yang tak tertahankan membuatnya membuka pesan tersebut. Kalimat-kalimat mesra, panggilan sayang, dan janji-janji pertemuan di luar jam kerja menghantam Fanny bagai gelombang tsunami. Dunianya terasa runtuh seketika. Air mata tak tertahankan membasahi pipinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fanny tidur dengan hati yang hancur dan pertanyaan besar yang menggantung di benaknya. Siapa Yuni? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahannya? Senja di bawah atap rumah mereka terasa semakin kelabu, meramalkan badai yang akan segera datang. Malam itu, setelah membaca pesan-pesan yang menghancurkan hatinya, Fanny terbaring kaku di ranjang. Aroma lavender dari diffuser di sudut kamar yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakkan. Setiap tarikan napasnya seolah membawa serpihan-serpihan kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Ia memandangi langit-langit kamar yang dalam gelap tampak begitu asing, padahal setiap sudut ruangan ini adalah hasil sentuhan tangannya, cerminan dari cinta dan impian yang kini terasa begitu rapuh. Pikiran Fanny berkecamuk bagai ombak yang menghantam karang. Bayangan Devan, sosok yang selama ini ia puja dan cintai tanpa ragu,
kini bercampur dengan wajah asing seorang wanita bernama Yuni. Kalimat-kalimat mesra yang ia baca terasa seperti duri yang menusuk-nusuk hatinya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa pria yang selalu berjanji untuk mencintainya selamanya, kini berbagi keintiman dengan wanita lain? Keesokan harinya, suasana di rumah terasa aneh, tegang tak kasat mata. Devan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bangun, sarapan bersamanya dengan obrolan ringan tentang pekerjaan, bahkan mengecup keningnya sebelum pergi. Sentuhan itu, yang dulu selalu terasa hangat dan penuh kasih, kini terasa dingin dan formalitas belaka. Fanny merasakan ada jurang yang menganga di antara mereka, jurang yang semakin dalam setiap detiknya. Sepanjang hari, Fanny berusaha keras untuk tetap profesional di studionya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya pada desain sebuah apartemen mewah yang sedang ia kerjakan, namun sketsa-sketsa di mejanya tampak buram tertutup kabut air mata yang sesekali memaksa keluar. Telepon genggamnya berdering beberapa kali, menampilkan nama-nama klien dan kolega, namun pikirannya terus melayang pada satu nama asing, Yuni. Siang itu, saat Fanny sedang menyesap teh di ruang kerjanya, teleponnya berdering lagi. Nomor yang tidak dikenal. Jantungnya berdebar tak karuan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. Halo? Suaranya terdengar serak. Fanny. Suara seorang wanita menyapa di ujung sana. Nada bicaranya lembut namun menyimpan kekuatan yang sulit diabaikan. Saya Yuni. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan tentang Devan. Pengakuan itu bagai palu godam yang menghantam kepalanya. Meskipun hatinya sudah dipenuhi kecurigaan, mendengar konfirmasi langsung dari wanita itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terdiam, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja terucap. Kita bisa bertemu? Lanjut Yuni, suaranya kini terdengar sedikit mendesak, seolah menyadari keterkejutan Fanny. Ini penting. Saya rasa kamu berhak tahu yang sebenarnya. Ada sesuatu dalam nada bicara Yuni yang membuat Fanny merasa ia tidak punya pilihan lain selain bertemu. Mungkin ada bagian lain dari cerita ini yang belum ia ketahui. Dengan sisa-sisa harga diri dan rasa ingin tahu yang membara, Fanny menyetujui pertemuan itu. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi yang terletak di pusat kota, tempat yang ramai dan asing, sore hari itu. Perjalanan menuju kedai kopi terasa begitu panjang dan berat. Setiap lampu lalu lintas yang berwarna merah seolah memperlambat waktu, memberikan kesempatan bagi pikiran Fanny untuk terus berkecamuk. Ia mencoba menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia lontarkan pada Yuni, mencari celah kebenaran di antara kebohongan dan pengkhianatan. Di sudut kedai kopi yang ramai, Yuni sudah duduk menunggunya. Penampilannya rapi dan elegan, dengan tatapan mata yang dingin namun penuh perhitungan. Ada aura dominasi yang terpancar darinya, membuat Fanny merasa semakin kecil dan terluka. Terima kasih sudah datang, kata Yuni, membuka percakapan dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Fanny hanya mengangguk kaku, matanya terpaku pada wanita di hadapannya, mencoba mencari tahu apa yang membuat Devan berpaling darinya. Saya dan Devan sudah menjalin hubungan beberapa bulan terakhir. Lanjut Yuni tanpa basa-basi, suaranya datar namun menusuk. Awalnya mungkin hanya persahabatan di kantor, tapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kata yang diucapkan Yuni terasa seperti pecahan kaca yang menghujani Fanny. Ia mencoba untuk tetap tenang, untuk tidak membiarkan air mata mengalir di tempat umum. Namun dadanya terasa sesak oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Yuni terus bercerita tentang bagaimana ia dan Devan memiliki banyak kesamaan. Bagaimana Devan merasa lebih dipahami dan dihargai olehnya. Ia menggambarkan Fanny sebagai sosok yang terlalu fokus pada pekerjaan dan kurang perhatian pada kebutuhan Devan. Kata-kata itu terasa seperti justifikasi atas perselingkuhan mereka, seolah kesalahan sepenuhnya terletak pada diri Fanny. Puncak dari pertemuan yang menyakitkan itu adalah ketika Yuni menatap Fanny dengan tatapan merendahkan dan berkata dengan nada dingin, Devan sudah tidak mencintaimu lagi, Fanny. Kamu hanya menjadi penghalang bagi kebahagiaannya. Seharusnya kamu sadar diri dan melepaskannya.
Kamu tidak pantas untuk pria sehebat Devan. Hinaan itu merobek harga diri Fanny hingga ke inti jiwanya. Ia merasa telanjang dan dipermalukan di depan wanita yang telah merebut suaminya. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah, mengalir deras di pipinya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Fanny bangkit dari duduknya, menatap Yuni dengan tatapan penuh luka dan amarah yang membara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan meninggalkan kedai kopi itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun di saat yang sama, sebuah tekad mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga dirinya begitu saja. Malam itu, Fanny pulang ke rumah dengan hati yang remuk redam namun dengan tekad yang mulai mengeras. Ia menunggu Devan pulang, bukan untuk memohon cinta atau penjelasan, melainkan untuk menghadapi kenyataan pahit yang telah terungkap. Ketika Devan akhirnya tiba, Fanny langsung menghadapinya dengan mata sembab namun tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Pertengkaran hebat tak terhindarkan. Devan tidak menyangkal perselingkuhannya. Bahkan dengan enteng mengakui bahwa ia memang sudah tidak lagi mencintai Fanny dan ingin bersama Yuni. Pukulan terakhir datang ketika Devan dengan dingin dan tanpa sedikit pun rasa bersalah menyuruh Fanny pergi dari rumah yang telah menjadi saksi bisu cinta mereka. Lebih baik kamu pergi, Fanny. Aku ingin memulai hidup baru dengan Yuni. Rumah ini lebih pantas untuk kami. Ucapnya, kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Fanny untuk yang kesekian kalinya. Malam itu, di tengah hujan air mata dan rasa sakit yang tak tertahankan, Fanny mengemasi sisa-sisa kehidupannya dalam beberapa koper. Ia meninggalkan rumah yang dulunya adalah tempat berlindung dan berbagi mimpi, kini menjadi simbol pengkhianatan dan kehancuran. Kata-kata hinaan Yuni dan pengusiran Devan membekas dalam benaknya, bukan sebagai luka yang akan terus menganga, melainkan sebagai bara api yang akan membakar semangatnya untuk bangkit dan membuktikan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka dengan meremehkannya. Malam itu, setelah pintu rumahnya tertutup di belakangnya, Fanny berjalan tanpa arah. Udara malam terasa menusuk kulit, sama dinginnya dengan perlakuan Devan. Lampu-lampu kota yang gemerlap terasa mengejek, menyoroti kesendiriannya. Air mata terus mengalir, jejak kepedihan di wajahnya. Ia merogoh saku tasnya, menghitung sisa uang yang tak seberapa. Kenyataan pahit menghantamnya. Ia benar-benar memulai dari nol. Setelah berjalan cukup jauh, kakinya terasa lelah. Ia melihat sebuah losmen kecil dengan papan nama yang catnya sudah pudar. Tanpa banyak berpikir, ia masuk dan menyewa kamar sempit yang pengap. Dindingnya retak, dan bau lembab menusuk hidung, jauh berbeda dengan kehangatan dan kenyamanan rumah yang baru saja ia tinggalkan. Namun, malam itu, tempat itu terasa seperti surga kecil, sebuah perlindungan sementara dari kerasnya kenyataan. Di atas kasur tipis yang berderit setiap kali ia bergerak, Fanny memeluk erat tas berisi pakaiannya. Ingatan akan wajah dingin Devan dan tatapan merendahkan Yuni kembali menghantuinya. Kata-kata Yuni, kamu tidak pantas untuknya. Bagai mantra jahat yang terus berbisik di telinganya. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah percikan kemarahan dan harga diri mulai menyala. Ia tidak akan membiarkan hinaan itu menjadi kenyataan. Ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari cukup, bahkan tanpa Devan. Keesokan paginya, Fanny bangun dengan tubuh pegal dan mata bengkak. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Keputusasaan semalam perlahan bergeser menjadi tekad yang membaja. Ia tahu ia tidak bisa terus meratapi nasib. Ia harus bangkit, menata kembali puing-puing kehidupannya. Langkah pertamanya adalah mencari pekerjaan. Ia membuka buku kontaknya, mencari nama-nama relasi di dunia desain interior. Dengan suara sedikit bergetar, ia menghubungi beberapa teman dan kolega, menceritakan bahwa ia sedang mencari pekerjaan lepas atau paruh waktu. Ia tidak menceritakan detail perpisahannya, hanya mengatakan bahwa ia sedang memulai babak baru dalam hidupnya. Dewi Fortuna masih berpihak padanya. Seorang teman lama yang memiliki galeri seni, Rina,
menawarkan pekerjaan sebagai penata ruang untuk pameran-pameran yang diadakan di galerinya. Pekerjaannya tidak tetap dan gajinya tidak besar, namun cukup untuk membayar sewa losmen dan makan sehari-hari. Fanny sangat berterima kasih atas uluran tangan Rina. Pekerjaan itu memberinya kesibukan dan sedikit harapan. Setelah beberapa minggu tinggal di losmen, Fanny berhasil menemukan sebuah apartemen studio kecil di pinggiran kota. Tempatnya sederhana, hanya terdiri dari satu ruangan, kamar mandi kecil, dan dapur mini, namun bersih dan terasa seperti rumah baginya. Ia menata apartemen itu dengan sentuhan desainnya sendiri, menciptakan ruang yang nyaman dan inspiratif. Hari-hari Fanny diisi dengan bekerja di galeri, menata ruang pameran dengan sentuhan artistiknya yang selalu memukau. Di waktu luangnya, ia kembali menekuni hobinya melukis. Kanvas menjadi tempat ia mencurahkan segala emosi yang berkecamuk di dadanya. Warna-warna cerah bercampur dengan goresan-goresan kasar, merefleksikan perjalanannya dari keterpurukan menuju harapan. Melukis menjadi terapi baginya, cara untuk menyembuhkan luka dan menemukan kembali jati dirinya. Namun, kenangan tentang Devan dan Yuni masih sesekali menghantuinya. Terutama saat ia melihat pasangan yang tampak bahagia, atau melewati tempat-tempat yang dulu pernah menjadi saksi cinta mereka. Rasa sakit itu masih ada, namun kini tidak lagi melumpuhkannya. Rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar, memotivasinya untuk bekerja lebih keras, untuk mencapai kesuksesan yang akan membungkam mulut orang-orang yang meremehkannya. Fanny tidak hanya fokus pada pekerjaannya sebagai desainer interior. Ia menyadari bahwa untuk mencapai kemandirian finansial dan memiliki bisnis sendiri, ia membutuhkan pengetahuan yang lebih luas. Ia mulai membaca buku-buku tentang bisnis dan manajemen, mengikuti seminar dan workshop tentang kewirausahaan. Ia memiliki visi yang semakin jelas, membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang sepenuhnya miliknya dan tidak bisa direnggut oleh siapapun. 2 tahun berlalu. Fanny telah bertransformasi. Kesedihan di matanya perlahan digantikan oleh tatapan yang lebih percaya diri dan penuh ambisi. Reputasinya sebagai desainer interior semakin solid. Klien-kliennya puas dengan hasil kerjanya yang inovatif dan berkelas. Tabungannya pun semakin bertambah. Ia mulai memikirkan untuk memiliki kantor studio yang lebih representatif. Suatu hari, saat mencari lokasi yang strategis untuk kantornya, Fanny menemukan sebuah bangunan tua yang terbengkalai di pusat kota. Bangunan itu memiliki arsitektur kolonial yang indah namun tampak suram dan tidak terawat. Namun, Fanny melihat potensi besar di dalamnya. Ia membayangkan bagaimana bangunan itu bisa direnovasi menjadi sebuah ruang kerja yang inspiratif. Tiba-tiba, sebuah ide yang lebih besar muncul di benaknya. Mengapa hanya kantor? Mengapa tidak membangun sebuah hotel butik mewah? Sebuah tempat yang akan memadukan keindahan desain interior dengan pelayanan yang istimewa, mencerminkan visi dan sentuhan artistiknya secara keseluruhan. Mimpi itu terasa begitu ambisius dan menantang. Namun Fanny tidak gentar. Ia menggunakan sebagian besar tabungannya sebagai modal awal, mengajukan pinjaman bank dengan proposal bisnis yang matang, dan bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk mewujudkan mimpinya. Ia merekrut tim terbaik yang bisa ia temukan, arsitek visioner, kontraktor handal, dan staf yang berdedikasi. Ia terlibat dalam setiap detail perencanaan dan pembangunan hotel itu, memastikan setiap sudutnya mencerminkan kualitas dan keunikan. Selama proses pembangunan yang melelahkan namun penuh semangat itu, Fanny tidak pernah melupakan rasa sakit dan hinaan yang pernah ia terima dari Devan dan Yuni. Ingatan itu menjadi sumber kekuatannya, motivasi untuk membuktikan bahwa ia bisa meraih kesuksesan yang jauh melampaui ekspektasi mereka. Ia ingin suatu hari nanti, mereka akan melihatnya berdiri tegak di puncak kesuksesan dan menyesali perbuatan mereka. Bukan dengan keinginan untuk balas dendam yang picik, melainkan dengan kebahagiaan dan pencapaian yang tak terbantahkan, sebuah bukti bisu bahwa ia telah bangkit dari keterpurukan dan menciptakan takdirnya sendiri. Malam tanpa bintang telah lama berlalu, dan kini Fanny sedang membangun istananya sendiri, istana yang akan bersinar terang di tengah gemerlap kota.
2 tahun bergulir sejak benih ide tentang The Phoenix tertanam kuat di benak Fanny. Bangunan tua yang dulunya suram kini bermetamorfosis menjadi sebuah mahakarya arsitektur dan desain. Fanny menamai hotel itu The Phoenix, bukan hanya karena lokasinya yang strategis di jantung kota, tetapi juga sebagai representasi simbolis dari kebangkitannya dari keterpurukan, layaknya burung Phoenix yang terlahir kembali dari abu. Setiap sudut The Phoenix adalah manifestasi dari visi artistik Fanny. Lobi utama memukau dengan langit-langit setinggi galeri yang dihiasi oleh instalasi seni kontemporer yang dinamis, hasil kolaborasi Fanny dengan seorang pematung muda berbakat. Lantai marmer putih berkilauan memantulkan cahaya lembut dari lampu kristal yang elegan, menciptakan suasana mewah namun tetap hangat menyambut. Aroma signature hotel, perpaduan lembut antara bunga lili dan kayu cendana, menguar halus di udara, memberikan kesan yang tak terlupakan sejak tamu menginjakkan kaki. Kamar-kamar tamu adalah oase kenyamanan dan keindahan. Fanny dengan cermat memilih setiap elemen desain, menggabungkan gaya modern yang sleek dengan sentuhan klasik yang abadi. Palet warna yang didominasi oleh nuansa krem, abu-abu lembut, dan sentuhan warna emas memberikan kesan elegan dan menenangkan. Furnitur dipilih dari pengrajin lokal dengan kualitas terbaik. Setiap ukiran dan jahitan mencerminkan keahlian tangan yang teliti. Di setiap kamar, terdapat lukisan karya Fanny sendiri, memberikan sentuhan personal dan artistik yang unik. Bahkan perlengkapan mandi pun dipilih dengan saksama, menggunakan produk organik dengan aroma yang menyegarkan. Namun, mewujudkan The Phoenix menjadi kenyataan bukanlah perjalanan yang mulus. Fanny harus berjibaku dengan labirin birokrasi untuk mendapatkan izin pembangunan dan operasional. Negosiasi dengan para pemasok material bangunan dan perabotan seringkali berjalan alot, menguji kesabarannya. Ia harus memastikan kualitas tetap terjaga tanpa mengorbankan anggaran yang sudah ketat. Mencari dan merekrut tenaga kerja yang memiliki visi yang sama dan standar kualitas tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kali, Fanny merasa kelelahan fisik dan mental, mempertanyakan apakah ia mampu menyelesaikan proyek ambisius ini. Beban finansial yang besar membuatnya harus tidur dengan pikiran yang terus berputar, menghitung setiap pengeluaran dan mencari solusi untuk setiap masalah yang muncul. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, Fanny menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ia tetap meluangkan waktu untuk berolahraga di gym kecil yang ia buat di salah satu sudut bangunan yang belum selesai. Melukis menjadi pelariannya. Saat-saat di mana ia bisa melepaskan tekanan dan mengekspresikan emosinya melalui warna dan goresan kuas. Pertemuan rutin dengan Rina di sebuah kafe kecil menjadi sumber dukungan moral yang tak ternilai harganya. Rina selalu mendengarkan keluh kesahnya, memberikan semangat dan keyakinan bahwa Fanny akan berhasil melewati setiap rintangan. Fanny menyadari bahwa untuk bersaing dengan hotel-hotel mewah lain di pusat kota yang sudah memiliki nama dan pelanggan setia, The Phoenix harus menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan fisik. Ia memutuskan untuk fokus pada pelayanan yang sangat personal dan menciptakan pengalaman menginap yang tak terlupakan bagi setiap tamu. Ia melatih stafnya untuk memberikan perhatian yang tulus terhadap setiap kebutuhan tamu. Mulai dari penyambutan yang hangat hingga pelayanan kamar yang cepat dan efisien. Filosofi Fanny adalah menjadikan setiap tamu merasa seperti sedang berkunjung ke rumah seorang teman dekat, bukan hanya sekadar menginap di hotel. Selain itu, Fanny ingin menjadikan The Phoenix sebagai pusat apresiasi seni. Ia merencanakan untuk mengadakan pameran seni secara berkala, menampilkan karya-karya seniman lokal yang berbakat. Lobi hotel akan berfungsi ganda sebagai galeri seni, memberikan nilai tambah bagi para tamu dan menarik perhatian masyarakat umum. Ia percaya bahwa seni dapat memperkaya pengalaman menginap dan menciptakan atmosfer yang unik dan berkesan. Di tengah kesibukan mengawasi pembangunan, Fanny secara tidak sengaja mendengar kabar tentang kehidupan Devan dan Yuni dari seorang teman lama yang berpapasan dengannya di sebuah acara. Kabarnya, firma arsitektur Devan sedang mengalami masa sulit. Beberapa proyek besar yang diharapkan gagal di tengah jalan, dan reputasinya sebagai arsitek mulai tercoreng. Sementara itu, Yuni dikabarkan tidak bahagia.
Ia sering berganti pekerjaan dan terlihat tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Mendengar kabar itu, Fanny tidak merasakan luapan kegembiraan seperti yang mungkin ia bayangkan dulu. Hatinya terasa hampa dari rasa dendam. Ia terlalu fokus pada impiannya sendiri, terlalu sibuk membangun masa depannya untuk terjebak dalam kenangan pahit masa lalu. Ia hanya merasakan sedikit rasa kasihan, namun itu pun tidak bertahan lama. Menjelang hari soft opening The Phoenix, Fanny merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk. Kegugupan, kelelahan, namun yang paling dominan adalah rasa bangga yang luar biasa. Ia berdiri di lobi hotel yang kini telah rampung, memandangi setiap detail yang telah ia curahkan jiwa dan raganya. Cahaya lampu kristal memantul indah di atas lantai marmer yang berkilauan. Aroma bunga segar dan kopi baru memenuhi udara. Senyum puas terukir di wajahnya saat melihat para staf yang bersemangat mempersiapkan diri untuk menyambut tamu pertama. Di saat itu, kilasan ingatan tentang hinaan Yuni dan pengusiran Devan kembali menyeruak dalam benaknya. Namun, kali ini, ingatan itu tidak lagi menyakitkan. Ingatan itu justru menjadi pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia telah membuktikan kepada mereka, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar cukup. Ia adalah Fanny, pemilik The Phoenix, sebuah hotel mewah yang bukan hanya menjadi sumber penghidupannya, tetapi juga simbol dari kekuatan, ketahanan, dan kemampuannya untuk bangkit dan meraih mimpinya. Babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan ia siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Malam soft opening The Phoenix memancarkan gemerlap kesuksesan Fanny. Tawa riang para tamu, kilauan gelas-gelas kristal, dan alunan musik jazz yang lembut menciptakan atmosfer perayaan yang sempurna. Fanny, dalam balutan gaun malam berwarna emerald yang elegan, bergerak anggun di antara para tamu, menyambut setiap ucapan selamat dengan senyum tulus. Setiap pujian yang dilontarkan tentang desain interior hotel, pelayanan yang prima, dan atmosfer yang memukau, terasa seperti melodi indah yang membasuh luka-luka masa lalunya. Ia merasa seperti Phoenix yang benar-benar telah bangkit dari abu, mengepakkan sayap kesuksesan di angkasa raya. Saat acara mulai memasuki penghujung, dan para tamu VIP mulai berpamitan, Fanny terlibat dalam percakapan yang antusias dengan seorang kurator seni terkemuka, Bapak Wijaya, membahas detail pameran seni perdana yang akan diadakan di galeri mini dalam hotelnya. Ia sangat bersemangat menceritakan visinya untuk menjadikan The Phoenix tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai wadah apresiasi seni bagi komunitas lokal. Tiba-tiba, di tengah percakapan yang hangat itu, pandangan Fanny tertuju pada dua sosok yang berdiri dengan canggung di dekat pintu masuk utama. Mereka tampak ragu untuk melangkah lebih jauh ke dalam lobi yang mewah. Sosok pria itu tampak familiar, meskipun ada guratan kelelahan dan keputusasaan yang jelas terlihat di wajahnya. Kemejanya tampak sedikit kusut, dan tatapannya kosong, seolah mencari sesuatu yang hilang. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang juga terlihat jauh berbeda dari ingatannya. Aura angkuh dan percaya diri yang dulu terpancar kuat darinya kini sirna, digantikan oleh raut wajah yang lesu dan tidak terawat. Jantung Fanny berdebar kencang. Ritmenya tidak lagi seirama dengan alunan musik jazz yang lembut. Ingatan masa lalu menyeruak bagai gelombang tiba-tiba, menghantam ketenangan yang baru saja ia raih. Itu Devan. Dan di sampingnya, tak salah lagi, itu Yuni. Fanny membeku di tempatnya. Senyum di bibirnya membeku menjadi garis tipis. Berbagai emosi bercampur aduk dalam dirinya. Keterkejutan yang mendalam, sisa-sisa luka yang kembali terasa perih, dan sedikit rasa ingin tahu yang tak terhindarkan. Setelah 5 tahun berlalu, dengan segala perjuangan dan kesuksesan yang telah ia raih, pertemuan ini terasa begitu tidak terduga dan ironis. Di tengah kemegahan The Phoenix, bayangan masa lalu tiba-tiba muncul, menghantui kemenangannya. Devan dan Yuni tampak seperti dua orang asing yang tersesat di tengah pesta mewah. Mereka berdiri di dekat pintu masuk, memegang selembar brosur hotel yang tampak kumal di tangan Devan. Mata mereka bergerak-gerak gelisah,
meneliti setiap detail arsitektur dan dekorasi lobi dengan tatapan kosong dan bingung. Mereka tampak tidak yakin apakah mereka berada di tempat yang tepat. Fanny menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan gejolak emosi di dadanya. Ia tidak ingin menciptakan keributan atau adegan yang tidak pantas di acara soft opening hotelnya. Ia ingin tetap menjaga profesionalismenya, menunjukkan kepada semua orang bahwa ia telah menjadi wanita yang kuat dan berkelas. Dengan langkah yang tenang namun penuh ketegasan, ia berpamitan kepada Bapak Wijaya dan berjalan menghampiri kedua sosok dari masa lalunya itu. "Selamat datang di The Phoenix Hotel," sapa Fanny dengan senyum sopan yang terlatih, namun tanpa sedikit pun kehangatan yang dulu selalu ia berikan kepada Devan. "Ada yang bisa saya bantu?" Devan dan Yuni tersentak kaget mendengar suara Fanny. Mereka menoleh serentak, dan mata mereka membelalak tak percaya saat melihat wanita yang berdiri di hadapan mereka. Fanny yang dulu mereka kenal, wanita yang mereka hina dan usir, kini berdiri tegak dengan aura kesuksesan yang memancar kuat. Gaun malamnya yang elegan memeluk tubuhnya dengan indah, dan tatapan matanya memancarkan kepercayaan diri yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Fanny," gumam Devan dengan suara tercekat, seperti melihat hantu yang tiba-tiba muncul dari masa lalu. Wajahnya pucat, dan matanya memindai Fanny dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah tidak percaya dengan transformasi yang terjadi padanya. Yuni di sampingnya tampak lebih terkejut lagi. Wajahnya pucat pasi, dan matanya memandang Fanny dengan ekspresi tercengang dan sedikit rasa malu. Ia menggenggam erat lengan Devan, seolah mencari kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga ini. "Ya, ini saya," jawab Fanny dengan nada tenang dan terkendali, berusaha menyembunyikan gejolak emosi yang masih bergolak di dalam hatinya. "Apakah kalian mencari sesuatu?" Devan tampak kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menatap Fanny dengan tatapan kosong dan linglung, seolah otaknya tidak mampu memproses perubahan drastis yang terjadi pada mantan istrinya. Ia melihat sekeliling lobi yang mewah, membandingkannya dengan Fanny yang dulu ia kenal, dan tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kami hanya melihat-lihat." Akhirnya Yuni bersuara dengan nada kecil dan tidak percaya diri. Suaranya nyaris berbisik, dan ia terus menundukkan kepalanya, seolah tidak berani menatap mata Fanny. Ia semakin erat menggenggam lengan Devan, mencari perlindungan di balik tubuh pria yang dulu ia rebut. Fanny mengamati penampilan mereka dengan tatapan dingin namun tanpa menghakimi. Pakaian mereka tampak sederhana dan sedikit lusuh, jauh dari gaya hidup mewah yang mungkin pernah mereka nikmati bersama. Aura keputusasaan yang menguar dari keduanya tidak bisa disembunyikan. Fanny teringat samar-samar kabar tentang kemunduran bisnis arsitektur Devan dan ketidakstabilan pekerjaan Yuni. "Hotel ini baru saja soft opening," kata Fanny, tetap menjaga nada bicara profesionalnya dan mengabaikan gejolak emosi di dalam dirinya. "Jika kalian tertarik untuk menginap atau menggunakan fasilitas kami, silakan menghubungi resepsionis di sana." Ia mengarahkan pandangannya dengan anggun ke meja resepsionis yang berada tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Devan akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menatap Fanny dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kekaguman, penyesalan yang mendalam, dan mungkin rasa malu yang tak terkatakan. "Fanny, kamu pemilik hotel ini?" tanyanya dengan suara rendah dan serak, nyaris tak terdengar di tengah alunan musik. Fanny mengangguk pelan, mempertahankan senyum tipis yang profesional. "Ya, Devan. Ini adalah The Phoenix Hotel, milik saya." Keheningan canggung menyelimuti mereka bertiga. Yuni semakin menundukkan kepalanya, bahunya tampak bergetar halus. Devan terus menatap Fanny dengan tatapan yang penuh penyesalan, seolah ingin mengatakan sesuatu namun tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat. "Selamat," akhirnya Devan berucap lirih. Suaranya hampir seperti bisikan. Kamu berhasil. Kami tidak menyangka." Fanny mengangguk lagi, menerima ucapan selamat itu dengan anggukan singkat. "Terima kasih, Devan." Ia merasakan sedikit rasa kasihan melihat mantan suaminya dalam kondisi yang tampak sulit,
Namun luka pengkhianatan dan pengusiran di masa lalu masih terlalu dalam untuk diabaikan. Ia telah memaafkan, tetapi ia tidak akan pernah melupakan. Kami permisi, kata Yuni pelan, menarik lengan Devan dengan gerakan kecil. Mereka berbalik dan berjalan menjauhi Fanny menuju pintu keluar lobi yang gemerlap. Tampak seperti dua bayangan kelabu yang menghilang di telan malam. Fanny mengamati kepergian mereka hingga punggung mereka menghilang di balik pintu. Pertemuan yang tak terduga ini meninggalkan rasa hampa yang aneh di hatinya. Tidak ada luapan kegembiraan kemenangan atau dendam yang membara seperti yang mungkin pernah ia bayangkan dalam mimpi-mimpi buruknya dulu. Ia hanya merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh ke depan, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan itu jauh di belakangnya. Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada The Phoenix dan masa depannya yang cerah. Namun, di lubuk hatinya, sebuah pertanyaan kecil namun signifikan mulai bersemi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Devan dan Yuni setelah mereka berpisah darinya? Dan apakah takdir, dengan segala ironinya, akan mempertemukan jalan mereka kembali di masa depan? Malam soft opening The Phoenix telah berlalu, meninggalkan jejak kelelahan fisik namun juga kebanggaan yang tak terukur dalam diri Fanny. Namun, di balik gemerlap lampu kristal dan pujian para tamu, bayangan Devan dan Yuni masih samar-samar menghantui benaknya. Pertemuan singkat di lobi megah hotelnya itu terasa seperti interupsi dalam simfoni kesuksesan yang baru saja ia mulai. Fanny duduk di ruang kerjanya yang tenang di lantai teratas The Phoenix. Dinding kaca besar menawarkan panorama kota yang membentang luas, simbol dari dunia baru yang telah ia bangun sendiri. Namun, matanya tidak sepenuhnya fokus pada pemandangan itu. Pikirannya kembali pada wajah Devan yang tampak kehilangan dan tatapan kosong Yuni. Ada sesuatu dalam penampilan mereka yang membuatnya merasa terusik, bukan oleh sisa-sisa amarah, melainkan oleh rasa ingin tahu yang samar dan empati yang tak terduga. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya pada laporan keuangan hotel yang tergeletak di mejanya, pada rencana pemasaran untuk menarik lebih banyak tamu, namun bayangan masa lalu itu terus menyela. Ia bertanya-tanya tentang perjalanan hidup mereka setelah perpisahan yang menyakitkan 5 tahun lalu. Apakah karma benar-benar bekerja dengan cara yang misterius? Apakah mereka kini menuai apa yang dulu mereka tabur? Fanny menggelengkan kepalanya pelan, mencoba mengusir pikiran-pikiran kelabu itu. Ia telah membangun The Phoenix bukan atas dasar dendam, melainkan sebagai bukti ketahanan dan kemampuannya untuk bangkit. Mengungkit kembali luka lama hanya akan menghambat langkahnya ke depan. Ia ingin fokus pada masa depan yang cerah yang telah ia ciptakan dengan susah payah. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat pula rasa ingin tahu itu bersemi di hatinya. Ia menyadari bahwa kebencian yang dulu membakar dadanya kini telah meredup, digantikan oleh perasaan yang lebih kompleks. Ada jejak luka yang masih terasa perih. Namun di atasnya mulai tumbuh benih-benih kemanusiaan. Ia ingat betapa hancurnya perasaannya saat diusir dan dihina. Ia tidak ingin melihat orang lain mengalami hal serupa, bahkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Sebuah ide yang awalnya terasa janggal tiba-tiba muncul di benak Fanny. Bagaimana jika ia menawarkan pekerjaan kepada Devan dan Yuni di The Phoenix? Bukan sebagai bentuk pembalasan dendam yang terselubung, melainkan sebagai uluran tangan, sebuah kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup mereka. Ia tahu betul betapa sulitnya mencari pekerjaan ketika reputasi sudah tercoreng dan pintu demi pintu tertutup. Ia pernah merasakan pahitnya memulai dari nol, tanpa dukungan dan dengan hati yang hancur. Fanny merenungkan ide itu dengan hati-hati. Apakah ia cukup kuat untuk bekerja dalam satu atap dengan orang-orang yang pernah menghancurkan dunianya? Apakah ini bukan tindakan bodoh yang akan membuka kembali luka lama dan menciptakan drama yang tidak perlu? Namun, di sisi lain, ia juga merasakan dorongan yang kuat untuk membuktikan bahwa ia telah menjadi orang yang lebih baik, bahwa ia mampu melampaui rasa sakit dan menawarkan pengampunan. Mungkin ini adalah cara terakhir untuk benar-benar melepaskan masa lalu dan menutup babak kelam itu dalam hidupnya. Setelah mempertimbangkan segala risiko dan manfaatnya, Fanny memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kondisi terkini Devan dan Yuni.
Ia menghubungi beberapa teman lama yang mungkin masih memiliki kontak dengan mereka, dengan alasan ingin tahu kabar mereka. Ia tidak ingin terlihat mencampuri urusan mereka. Namun ia membutuhkan informasi yang akurat sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia ingin memastikan bahwa mereka benar-benar sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Beberapa hari kemudian, informasi yang dicari Fanny mulai berdatangan. Kabar yang ia dengar mengkonfirmasi dugaannya. Firma arsitektur Devan benar-benar mengalami kebangkrutan. Beberapa proyek besar yang diharapkan menjadi penyelamat justru berakhir dengan kerugian besar, meninggalkan Devan terlilit hutang dan dengan reputasi yang merosot tajam di kalangan kolega dan kliennya. Sementara itu, Yuni dikabarkan sering berpindah-pindah pekerjaan, tidak ada satupun yang bertahan lama. Ia terdengar tidak bahagia dan seringkali mengeluh tentang kesulitan hidup. Mendengar kabar itu, hati Fanny tergerak. Rasa kasihan yang awalnya hanya samar-samar kini tumbuh menjadi keyakinan yang lebih kuat tentang apa yang harus ia lakukan. Ia akan menawarkan mereka pekerjaan di The Phoenix. Ia tahu ini adalah langkah yang tidak konvensional dan mungkin akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan bahkan cibiran dari orang-orang di sekitarnya. Namun, Fanny merasa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kesuksesannya tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kebesaran hatinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang pernah meremehkannya untuk melihat transformasi dirinya dan belajar tentang arti pentingnya kesempatan kedua. Dengan tekad yang bulat dan hati yang lebih tenang, Fanny memerintahkan asisten pribadinya, Maya, untuk mencari informasi kontak terbaru Devan dan Yuni. Ia berencana untuk menghubungi mereka secara langsung, dengan nada yang profesional namun penuh empati, dan menyampaikan tawarannya. Babak baru dalam hubungannya dengan masa lalunya akan segera dimulai, dan kali ini, ia yang memegang kendali. Langkahnya ke depan tidak lagi didikte oleh sisa-sisa dendam, melainkan oleh keinginan untuk berbuat baik dan membuktikan bahwa ia telah benar-benar melampaui rasa sakit hatinya. Benih kebaikan mulai tumbuh di tengah kemegahan The Phoenix, siap untuk memberikan kehidupan baru bagi mereka yang dulu pernah merobek hatinya. Jari-jari Fanny sedikit bergetar saat menekan ikon telepon di layar ponselnya. Nomor Devan tertera di sana, sebuah rangkaian angka yang dulu begitu familiar namun kini terasa asing. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Ini adalah langkah penting. Sebuah ujian bagi kedewasaan dan kemampuannya untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Ia memutuskan untuk menghubungi Devan terlebih dahulu. Sebagai mantan suaminya, mungkin ia akan lebih mudah diajak berbicara. Suara dering telepon bergema di ruang kerjanya yang sunyi, kontras dengan hiruk-pikuk kota di bawah sana. Setiap detik dering terasa begitu panjang, memberikan Fanny waktu untuk merenungkan kembali keputusannya. Apakah ia benar-benar melakukan hal yang tepat? Apakah ia tidak akan menyesal nantinya? Namun, tekadnya sudah bulat. Ia ingin memberikan kesempatan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia telah melampaui rasa sakit hati. Akhirnya, setelah beberapa dering yang terasa seperti keabadian, suara serak dan penuh keraguan menyambutnya di ujung sana. Halo? Devan? Ini Fanny, ucap Fanny dengan nada tenang dan profesional, berusaha menyembunyikan sedikit kegugupan yang masih tersisa. Terdengar jeda yang cukup lama di seberang sana, hanya diisi oleh suara napas Devan yang berat. Seolah ia tidak percaya dengan suara yang baru saja memanggil namanya. Suara dari masa lalu yang ia kira sudah terkubur dalam-dalam. Fanny? Apa kabar? Jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar terkejut, bercampur dengan kebingungan dan sedikit rasa gugup. Kabar saya baik, Devan. Saya harap kamu juga. Jawab Fanny dengan nada bicara yang ia usahakan tetap netral dan tidak mengandung sedikitpun nada sinis atau kemenangan. Saya menghubungi kamu karena ada sesuatu yang ingin saya tawarkan. Devan terdiam lagi, keheningan di ujung sana terasa begitu pekat. Fanny bisa merasakan tatapan penuh tanya Devan meskipun tidak melihatnya. Saya tahu mungkin ini akan terdengar sangat mengejutkan, bahkan tidak masuk akal. Tapi setelah pertemuan kita yang tidak terduga di soft opening The Phoenix beberapa waktu lalu,
Saya jadi memikirkan banyak hal. Lanjut Fanny, berusaha menjelaskan alasannya dengan hati-hati. Saya dengar dari beberapa kenalan lama, keadaan kamu dan Yuni sedang tidak baik. Terdengar helaan napas berat dari Devan, sebuah pengakuan tak langsung atas keterpurukan yang sedang mereka alami. Ya begitulah adanya, Fanny. Usaha arsitektur saya benar-benar bangkrut. Saya kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Dan mencari pekerjaan baru, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Banyak pintu yang tertutup. Saya mengerti, kata Fanny lembut, mencoba berempati dengan situasi sulit yang sedang dihadapi mantan suaminya. Karena itu, dan setelah banyak pertimbangan, saya ingin menawarkan kamu dan Yuni pekerjaan di The Phoenix. Keheningan kembali menyelimuti percakapan, kali ini terasa lebih panjang dan lebih dalam. Fanny bisa merasakan gelombang keterkejutan yang menerpa Devan di ujung sana. Ia membayangkan ekspresi wajahnya yang mungkin penuh dengan ketidakpercayaan. Pekerjaan? Tanya Devan akhirnya. Suaranya terdengar sangat tidak percaya, seolah ia salah dengar. Maksud kamu? Kamu menawarkan kami pekerjaan? Ya, jawab Fanny dengan mantap, menghilangkan keraguan yang mungkin masih tersisa dalam dirinya. Saya sedang mencari beberapa staf untuk posisi office boy dan cleaning service di hotel ini. Saya sadar betul bahwa ini mungkin bukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kalian sebelumnya. Tapi ini adalah tawaran yang tulus dari saya, sebuah uluran tangan untuk membantu kalian memulai kembali kehidupan kalian. Terdengar suara berbisik lirih dari Devan, seolah ia sedang berbicara dengan Yuni yang mungkin berada di dekatnya. Fanny menunggu dengan sabar, memberikan mereka waktu untuk mencerna tawaran yang mungkin terasa tidak masuk akal ini. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Devan kembali berbicara kepada Fanny. Fanny, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setelah semua yang telah saya lakukan padamu, setelah bagaimana saya dan Yuni menyakitimu. Suaranya tercekat, dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu, Devan, potong Fanny dengan nada yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Saya percaya bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jika kalian berdua bersedia bekerja keras, belajar hal-hal baru, dan menunjukkan dedikasi, saya akan dengan senang hati memberikan kalian kesempatan itu. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar di ujung sana, sedikit ragu namun penuh curiga. Apakah kamu tidak sedang mempermainkan kami, Fanny? Itu suara Yuni. Fanny menghela napas pelan, menyadari bahwa tawaran ini pasti menimbulkan kecurigaan di pihak mereka. Tidak, Yuni. Saya tulus dengan tawaran ini. Saya tidak punya niat buruk sedikit pun. Saya hanya ingin membantu kalian bangkit dari keterpurukan ini. Setelah percakapan yang cukup panjang dan penuh kehati-hatian, di mana Fanny berusaha meyakinkan ketulusannya dan menjelaskan bahwa ia tidak mengharapkan imbalan apapun selain kinerja yang baik, Devan dan Yuni akhirnya menerima tawarannya. Mereka terdengar sangat terkejut dan tidak percaya dengan kemurahan hati Fanny, namun juga dipenuhi dengan harapan baru. Mereka berjanji akan datang ke The Phoenix besok pagi untuk bertemu dengannya dan membicarakan detail pekerjaan serta persyaratan yang dibutuhkan. Setelah menutup telepon, Fanny merasa ada beban berat yang terangkat dari hatinya. Keputusan ini mungkin akan terlihat aneh dan tidak masuk akal bagi sebagian orang. Beberapa mungkin akan menuduhnya naif atau bahkan bodoh. Namun, Fanny merasa inilah tindakan yang benar. Tindakan yang selaras dengan perubahan positif yang telah terjadi dalam dirinya. Ia telah memilih untuk mengulurkan tangan di tengah gurun keputusasaan mereka, bukan untuk membalas dendam atau menunjukkan superioritas, melainkan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia telah benar-benar melangkah maju dan menjadi orang yang lebih baik, orang yang mampu memberikan pengampunan dan kesempatan kedua. Ia percaya bahwa di balik setiap kesalahan, selalu ada potensi untuk perubahan dan perbaikan. Dan ia siap memberikan kesempatan itu kepada Devan dan Yuni. Sekarang, ia hanya perlu mempersiapkan diri untuk babak baru dalam interaksinya dengan masa lalunya,
Sebuah babak yang akan dimainkan di bawah atap megah The Phoenix miliknya, dengan aturan main yang baru dan berbeda. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar cerah, menerobos masuk melalui jendela-jendela besar The Phoenix, menerangi lobi yang kini mulai ramai dengan aktivitas staf. Namun, di balik kesibukan itu, Fanny merasakan ketegangan yang berbeda. Ia duduk di ruang kerjanya, memeriksa kembali catatan-catatan kecil yang telah ia siapkan untuk pertemuan dengan Devan dan Yuni. Ia ingin memastikan semuanya terstruktur dengan baik, menghindari kesalahpahaman, dan menyampaikan tawarannya dengan jelas dan profesional. Tepat pukul 10 pagi, Maya mengetuk pintu ruang kerjanya dengan sopan. Ibu Fanny, Bapak Devan dan Ibu Yuni sudah tiba dan menunggu di lobi. Jantung Fanny berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ini adalah momen krusial, bukan hanya tentang memberikan pekerjaan, tetapi juga tentang menguji kemampuannya untuk benar-benar berdamai dengan masa lalu. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, dan bangkit dari kursinya. Terima kasih, Maya. Silakan antarkan mereka ke ruang pertemuan anggrek. Ruang pertemuan anggrek terletak di sisi timur hotel, menawarkan pemandangan taman tropis yang hijau dan tenang. Fanny memilih ruangan ini dengan sengaja, berharap suasana alami dapat membantu mencairkan kecanggungan yang mungkin akan terasa. Meja bundar di tengah ruangan ditata rapi dengan beberapa botol air mineral dan gelas. Kursi-kursi berlengan tampak nyaman, siap menyambut tamunya. Saat Fanny memasuki ruangan, Devan dan Yuni sudah duduk dengan canggung di kursi masing-masing. Mereka berdua tampak lebih berusaha untuk tampil rapi dibandingkan saat soft opening. Devan mengenakan kemeja polos yang tampak bersih meskipun sedikit lusuh, dan Yuni memakai blus sederhana berwarna pastel. Namun, tatapan mata mereka masih menyimpan jejak keraguan dan kecemasan. Mereka tampak seperti dua orang yang sedang menunggu penghakiman. Devan, Yuni, selamat datang kembali di The Phoenix. Sapa Fanny dengan senyum yang ia usahakan untuk terlihat ramah namun tetap menjaga jarak profesional. Silakan duduk dengan nyaman. Terima kasih, Fanny, jawab Devan dengan suara pelan. Matanya bergerak mengamati sekeliling ruangan dengan campuran antara kekaguman dan rasa rendah diri. Ia tampak menyadari betapa jauh Fanny telah melangkah, dan betapa kontrasnya keadaannya saat ini dengan kemegahan yang mengelilinginya. Yuni hanya mengangguk singkat, tatapannya tertunduk, seolah tidak berani menatap langsung mata Fanny. Jadi, Fanny memulai pembicaraan setelah mereka bertiga duduk di sekitar meja bundar. Seperti yang saya sampaikan melalui telepon kemarin, saya menawarkan kalian kesempatan untuk bekerja di The Phoenix. Saya memiliki dua posisi yang saat ini membutuhkan tenaga kerja, yaitu sebagai office boy dan staff cleaning service. Kedua pekerjaan ini membutuhkan ketekunan, tanggung jawab, dan kemauan untuk bekerja keras. Saya percaya, jika kalian bersungguh-sungguh, kalian mampu melakukannya. Fanny kemudian menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing posisi. Untuk posisi office boy, Devan akan bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian area publik hotel, membantu dalam pengiriman dokumen, serta tugas-tugas administratif ringan lainnya. Sementara Yuni, sebagai staff cleaning service, akan bertugas menjaga kebersihan dan kenyamanan kamar-kamar tamu serta area-area lain yang ditentukan. Ia juga menjelaskan jam kerja yang akan mereka jalani, kebijakan hotel terkait cuti dan absensi, serta gaji pokok dan tunjangan yang akan mereka terima. Meskipun gaji yang ditawarkan jauh di bawah penghasilan Devan sebagai arsitek sukses dulu, Fanny memastikan bahwa jumlahnya cukup layak untuk memulai kembali kehidupan yang mandiri. Devan dan Yuni mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Fanny, sesekali bertukar pandang yang penuh arti. Di wajah mereka, Fanny melihat perpaduan antara keterkejutan, kelegaan yang mendalam, dan harapan yang mulai menyala redup. Saya mengerti jika kalian membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan tawaran ini, lanjut Fanny, memberikan mereka ruang untuk berpikir. Ini adalah perubahan besar, dan saya tidak mengharapkan jawaban langsung. Namun, saya ingin kalian tahu bahwa tawaran ini tulus dari hati saya.
Saya ingin memberikan kalian kesempatan yang mungkin sulit kalian dapatkan di tempat lain saat ini, kesempatan untuk membangun kembali hidup kalian dari awal. Setelah beberapa saat hening, Devan akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara. Fanny, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu yang luar biasa ini. Setelah semua rasa sakit dan penghinaan yang telah kami berikan padamu, kamu masih mau mengulurkan tangan dan membantu kami. Saya merasa sangat malu. Suaranya tercekat oleh emosi yang bercampur aduk antara penyesalan dan rasa terima kasih. Yuni, yang sedari tadi menundukkan kepala, akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya, dan suaranya bergetar saat berbicara. Saya ingin meminta maaf, Fanny, atas semua perkataan keji yang pernah saya ucapkan padamu dulu. Saya sangat menyesal telah menyakitimu. Fanny menghela napas pelan, merasakan sedikit kehangatan di hatinya melihat penyesalan yang tulus dari Yuni. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, ucap Fanny dengan nada yang lebih lembut. Masa lalu adalah pelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Saya tidak mengharapkan permintaan maaf yang berlebihan atau rasa terima kasih yang berlarut-larut. Saya hanya ingin melihat kalian bekerja dengan baik, menghargai kesempatan yang saya berikan, dan membuktikan bahwa kalian layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang budaya kerja di The Phoenix, menekankan pentingnya kedisiplinan, kejujuran, kerja sama tim, dan rasa hormat terhadap semua staf dan terutama para tamu hotel. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan memperlakukan mereka berbeda dari karyawan lainnya. Mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan ia berharap mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru ini. Setelah mendengar penjelasan Fanny yang jelas dan tulus, Devan dan Yuni saling bertukar pandang. Di mata mereka, Fanny melihat tekad yang mulai tumbuh, menggantikan keraguan dan keputusasaan yang sebelumnya terpancar. Kami bersedia, Fanny, kata Devan akhirnya dengan suara yang lebih mantap dan penuh keyakinan. Kami akan menerima tawaranmu. Kami berjanji akan bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak akan mengecewakanmu. Kami akan membuktikan bahwa kami pantas mendapatkan kesempatan ini. Yuni mengangguk setuju dengan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Terima kasih, Fanny. Terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam atas kesempatan yang telah kamu berikan. Fanny tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kini terasa lebih tulus dan penuh harapan. Baiklah. Kalau begitu, kalian bisa mulai bekerja besok pagi. Saya akan meminta Pak Bagus, Kepala Bagian Operasional Hotel, untuk memberikan pengarahan lebih lanjut mengenai detail pekerjaan, peraturan hotel, dan memperkenalkan kalian kepada tim. Selamat bergabung dengan The Phoenix. Setelah pertemuan itu berakhir dan Devan serta Yuni berpamitan dengan rasa terima kasih yang mendalam, Fanny merasa kelegaan yang luar biasa. Keputusannya terasa benar. Meskipun ia tahu perjalanan ke depan mungkin tidak akan mudah. Ia telah memberikan kesempatan kepada dua orang yang pernah merobek hatinya untuk menapakkan kaki kembali di tanah yang sama. Namun kali ini dengan harapan dan peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekarang, tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana Devan dan Yuni akan memanfaatkan kesempatan ini, dan bagaimana dinamika kerja mereka akan berjalan di bawah atap megah The Phoenix, di bawah kepemimpinan wanita yang dulu mereka remehkan. Sebuah babak baru yang penuh ketegangan dan harapan baru telah dimulai. Mentari pagi belum sepenuhnya menghangatkan Jakarta ketika Devan dan Yuni tiba di gerbang The Phoenix. Mereka berdua tampak tegang. Namun ada sorot tekad yang terpancar di mata mereka. Pakaian sederhana yang mereka kenakan terasa seperti baju zirah, melindungi mereka dari tatapan curiga atau bisikan-bisikan yang mungkin akan mereka hadapi. Mereka berjalan berdampingan menuju lobi utama, langkah mereka sedikit ragu namun penuh harapan. Di meja resepsionis yang elegan, seorang wanita muda dengan senyum profesional menyambut mereka. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah. Kami ada janji bertemu dengan Pak Bagus.
Jawab Devan dengan suara sedikit bergetar. Oh, Bapak Devan dan Ibu Yuni? Silakan tunggu sebentar, kata resepsionis yang bernama Risa itu sambil menghubungi Pak Bagus melalui telepon internal. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan postur tegap dan tatapan mata yang tegas namun ramah menghampiri mereka. Selamat datang, Devan dan Yuni. Saya Bagus, Kepala Bagian Operasional. Mari ikut saya, ujarnya dengan nada bersahabat namun tetap profesional. Ia mengantar mereka ke ruang kerjanya yang terletak di belakang lobi. Di sana, Pak Bagus memberikan pengarahan singkat mengenai peraturan hotel yang harus mereka patuhi, area kerja masing-masing, dan memperkenalkan mereka kepada beberapa staf kunci di Departemen Operasional dan Housekeeping. Ia menekankan pentingnya kerjasama tim, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap semua kolega dan tamu hotel, tanpa menyebutkan hubungan mereka dengan pemilik hotel. Devan mendapatkan tanggung jawab sebagai office boy. Hari pertamanya dipenuhi dengan tugas-tugas yang terasa asing dan jauh dari dunia arsitektur yang dulu ia geluti. Ia membersihkan area lobi yang luas dengan alat pel dan sapu, membantu memindahkan kotak-kotak berisi perlengkapan hotel, dan mengantarkan dokumen-dokumen antar departemen. Setiap kali berpapasan dengan tamu hotel yang berpakaian mewah dan tampak menikmati fasilitas bintang 5, rasa malu dan penyesalan menghantamnya. Ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu dan fokus pada setiap tugas yang diberikan. Melakukan semuanya dengan sebaik mungkin sebagai bentuk rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan Fanny. Yuni memulai harinya sebagai staf cleaning service. Seorang supervisor housekeeping dengan sabar mengajarinya teknik membersihkan kamar hotel sesuai standar kebersihan dan kerapian The Phoenix. Ia belajar cara mengganti spray dengan cepat dan rapi, membersihkan kamar mandi hingga berkilau, dan memastikan setiap sudut ruangan bebas dari debu dan kotoran. Pekerjaan fisik ini terasa jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Setiap gerakan menguras tenaganya, dan ia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Namun, di tengah kelelahan itu, ia teringat akan hinaannya dulu kepada Fanny, dan kini ia merasakan sendiri betapa kerasnya pekerjaan yang seringkali diremehkan. Rasa bersalah dan penyesalan semakin menghantuinya. Sepanjang hari pertama bekerja, Devan dan Yuni berusaha untuk tidak menarik perhatian. Mereka lebih banyak diam, mendengarkan arahan dengan seksama, dan fokus sepenuhnya pada tugas masing-masing. Beberapa staf hotel, terutama mereka yang sudah lama bekerja di sana, tampak sedikit terkejut dan saling berbisik-bisik ketika mengetahui latar belakang Devan dan Yuni sebagai mantan suami dan selingkuhan pemilik hotel. Namun, aura kepemimpinan Fanny yang kuat dan profesionalisme Pak Bagus membuat tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak sopan atau merendahkan mereka secara terbuka. Menjelang sore, Pak Bagus memanggil Devan dan Yuni kembali ke ruangannya. Ia memberikan evaluasi singkat mengenai kinerja mereka di hari pertama. Ia memuji semangat dan usaha yang mereka tunjukkan, meskipun ia juga memberikan beberapa catatan kecil dan tips untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka. Ia menekankan pentingnya inisiatif dan bertanya jika ada kesulitan yang mereka hadapi. Ingat baik-baik, kata Pak Bagus dengan nada serius namun penuh nasihat. Ibu Fanny telah memberikan kalian kesempatan yang sangat berharga. Jangan sia-siakan kepercayaan beliau. Bekerjalah dengan jujur, sungguh-sungguh, dan tunjukkan bahwa kalian layak mendapatkan kesempatan kedua ini. Hormati pekerjaan kalian, hormati kolega kalian, dan terutama, hormati hotel ini. Devan dan Yuni mengangguk serempak. Mata mereka menunjukkan tekad yang baru. Mereka menyadari betapa besar arti kesempatan ini bagi mereka, sebuah pelampung di tengah lautan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Setelah jam kerja berakhir, Devan dan Yuni berjalan keluar dari gerbang The Phoenix bersama-sama. Tubuh mereka terasa lelah dan pegal. Namun ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Hari pertama ini memang penuh dengan penyesuaian, rasa malu yang harus ditanggung, dan pekerjaan fisik yang menguras tenaga. Namun, mereka telah berhasil melewatinya tanpa insiden. Mereka bertekad untuk terus bekerja keras, belajar dengan cepat, dan membuktikan kepada Fanny, serta kepada diri mereka sendiri,
bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan kedua ini. Di bawah langit Phoenix yang menjulang tinggi, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah babak yang penuh dengan tantangan namun juga dengan potensi untuk menebus kesalahan dan membangun masa depan yang lebih baik. Minggu-minggu pertama di bawah naungan The Phoenix terasa seperti ujian berat bagi fisik dan mental Devan dan Yuni. Tubuh mereka yang terbiasa dengan rutinitas kantor dan desain kini harus beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan fisik yang menguras tenaga. Otot-otot terasa nyeri di penghujung hari, dan tidur malam seringkali tidak cukup untuk memulihkan kelelahan. Namun, di balik rasa lelah itu, tersembunyi tekad yang kuat untuk membuktikan diri dan menghargai kesempatan yang telah diberikan Fanny. Devan, dengan kerendahan hati yang baru tumbuh, mempelajari setiap detail pekerjaannya sebagai office boy. Ia belajar seni menjaga kilau lantai marmer lobi, memahami jenis-jenis cairan pembersih dan penggunaannya yang efektif, serta sigap membantu memindahkan peralatan atau dokumen sesuai permintaan. Ia berusaha selalu hadir dengan senyum sopan dan menawarkan bantuan kepada staf lain, meskipun terkadang hatinya mencelo saat berpapasan dengan tamu-tamu yang mengingatkannya pada kehidupan mewahnya dulu, atau bahkan arsitek-arsitek yang mungkin pernah menjadi rekan sejawatnya. Bisikan-bisikan masa lalu, seperti suara angin yang berhembus di lorong-lorong hotel, sesekali mencoba meruntuhkan semangatnya. Namun ia belajar untuk memfokuskan diri pada tugas di hadapannya, menjadikan setiap pekerjaan yang selesai sebagai batu bata kecil untuk membangun kembali harga dirinya. Yuni juga berjuang keras untuk menguasai seluk-beluk pekerjaan sebagai staf cleaning service. Ia dengan tekun mempelajari teknik membersihkan kamar hotel dengan standar bintang 5, bagaimana menata handuk menjadi bentuk-bentuk menarik, dan memastikan setiap sudut ruangan, dari kamar mandi hingga balkon, bersih dan nyaman bagi tamu. Setiap kali ia membersihkan kamar-kamar mewah, bayangan hinaannya kepada Fanny dulu kembali menghantuinya, membuatnya semakin menyadari betapa ia telah meremehkan pekerjaan orang lain. Ia belajar untuk menghargai setiap tetes keringat dan menyadari betapa krusialnya peran setiap staf dalam menjaga reputasi dan kelancaran operasional hotel. Di lingkungan kerja, Devan dan Yuni membangun interaksi yang profesional namun cenderung menjaga jarak satu sama lain. Mungkin masih ada sisa-sisa kecanggungan di antara mereka, atau mungkin mereka berdua sepakat secara diam-diam untuk fokus pada pekerjaan masing-masing dan tidak mengungkit masa lalu. Namun, di luar jam kerja, di apartemen kontrakan sederhana yang kini mereka tinggali bersama, mereka saling memberikan dukungan moral, berbagi cerita tentang suka duka hari itu, dan merajut kembali benang-benang kehidupan mereka yang sempat terputus. Respon dari staf hotel terhadap kehadiran Devan dan Yuni pada awalnya beragam. Ada rasa ingin tahu yang besar, bisik-bisik di belakang punggung mereka, dan tatapan menyelidik. Namun, seiring berjalannya waktu, dan melihat ketekunan serta kerendahan hati yang ditunjukkan Devan dan Yuni dalam bekerja, sebagian besar staf mulai menerima mereka sebagai bagian dari tim. Mereka melihat bagaimana Devan tidak gengsi melakukan pekerjaan kasar, dan bagaimana Yuni berusaha keras untuk belajar dan meningkatkan kualitas kerjanya. Pak Bagus juga berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif, memberikan bimbingan dan dukungan tanpa pernah sekalipun menyinggung masa lalu mereka, dan memperlakukan mereka sama seperti staf lainnya. Fanny sendiri memilih untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Bagus dalam mengawasi kinerja Devan dan Yuni. Ia jarang berinteraksi langsung dengan mereka di tempat kerja, memberikan mereka ruang untuk beradaptasi dan membuktikan diri tanpa merasa diawasi secara berlebihan. Namun, dari kejauhan, melalui laporan Pak Bagus dan pengamatannya sesekali di lobi atau area hotel lainnya, ia melihat perubahan positif dalam diri keduanya. Ia melihat Devan yang kini lebih banyak tersenyum dan berinteraksi dengan staf lain, dan Yuni yang semakin cekatan dalam pekerjaannya. Ada rasa lega dan harapan yang tumbuh dalam hatinya melihat mereka berusaha untuk berubah dan menemukan kembali arah hidup mereka. Suatu sore, saat Fanny sedang berkutat dengan laporan keuangan di ruang kerjanya, Maya memberitahunya bahwa Devan ingin bertemu dengannya. Fanny sedikit terkejut, namun ia mempersilakannya masuk. Devan berdiri di ambang pintu, tampak gugup namun dengan tatapan yang lebih teguh dari sebelumnya. Ia meremas-remas tangannya, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Ibu Fanny,
Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami, ucapnya dengan suara tulus dan penuh kerendahan hati. Saya dan Yuni berjanji akan bekerja sekeras mungkin, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah Ibu berikan. Fanny menatap Devan dengan tatapan lembut namun penuh ketegasan. Saya harap begitu, Devan. Kesempatan sudah saya berikan. Sekarang, semua tergantung pada kalian berdua. Bekerjalah dengan baik, tunjukkan dedikasi, dan buktikan bahwa kalian layak mendapatkan kepercayaan ini. Saya tidak mengharapkan rasa terima kasih yang berlebihan, yang saya harapkan adalah kinerja yang baik dan perubahan yang nyata. Pertemuan singkat namun bermakna itu meninggalkan kesan mendalam bagi Devan. Ia merasakan secercah harapan baru yang lebih terang dalam hidupnya. Ia bertekad untuk bekerja lebih keras lagi, bukan hanya untuk mempertahankan pekerjaannya, tetapi juga untuk membuktikan kepada Fanny, dan yang terpenting kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Minggu-minggu berikutnya, Devan dan Yuni semakin terbiasa dengan ritme kerja di The Phoenix. Mereka mulai membangun interaksi yang lebih positif dengan staf lain, berbagi cerita dan tawa di sela-sela pekerjaan, dan perlahan merasa menjadi bagian dari keluarga besar The Phoenix. Bisikan-bisikan masa lalu perlahan meredup, tertutup oleh suara harapan akan masa depan yang lebih baik, meskipun jalan penebusan yang harus mereka lalui masih panjang dan penuh tantangan. Di tengah keramaian dan kemewahan The Phoenix, mereka berdua merajut kembali benang-benang kehidupan mereka yang sempat terputus, dengan kerja keras dan harapan sebagai panduan. 12 bulan telah berlalu sejak Devan dan Yuni pertama kali menginjakan kaki di lobi The Phoenix bukan sebagai tamu, melainkan sebagai staf. Waktu, dengan segala ujian dan pelajarannya, telah mengukir perubahan yang signifikan dalam diri mereka. Lingkungan kerja yang baru, tuntutan pekerjaan yang berbeda, dan terutama, kemurahan hati Fanny, telah menjadi katalisator bagi transformasi yang perlahan namun pasti. Devan, yang dulunya dikenal dengan ambisi arsitekturnya yang membara dan sedikit kesombongan, kini menjelma menjadi office boy yang rendah hati dan proaktif. Ia tidak lagi hanya sekadar menjalankan tugas-tugas rutin seperti membersihkan area publik atau mengantarkan dokumen. Ia mulai memiliki inisiatif untuk menata ulang majalah di ruang tunggu agar terlihat lebih menarik, membantu membawakan barang bawaan tamu dengan senyum tulus, dan bahkan belajar sedikit bahasa asing dari buku-buku di perpustakaan hotel untuk berkomunikasi lebih baik dengan tamu mancanegara. Keramahannya dan kesediaannya membantu tanpa diminta mulai mendapatkan pujian dari tamu maupun staf lain. Rasa malu atas kegagalan masa lalunya perlahan terkikis oleh rasa bangga atas setiap pekerjaan yang ia selesaikan dengan baik. Ia membangun kembali kepercayaan dirinya, bukan lagi bertumpu pada gelar arsiteknya, melainkan pada integritas dan etos kerja kerasnya sebagai seorang individu. Yuni juga mengalami metamorfosis yang mendalam. Pekerjaan sebagai staf cleaning service yang awalnya terasa berat dan merendahkan, kini ia lakoni dengan ketelitian dan tanggung jawab penuh. Ia mengembangkan sistem kerjanya sendiri untuk memastikan setiap kamar yang menjadi tanggung jawabnya tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga terasa nyaman dan menyegarkan bagi tamu. Ia menerima banyak pujian dari tamu yang terkesan dengan kebersihan dan kerapian kamar mereka. Sikap angkuhnya yang dulu sirna, digantikan oleh kerendahan hati dan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya di Departemen Housekeeping. Ia menyadari bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan kontribusi yang penting dalam menjaga reputasi hotel, dan ia menghargai setiap individu yang bekerja keras, terlepas dari jabatannya. Interaksi antara Devan dan Yuni di tempat kerja menjadi lebih cair dan profesional. Mereka sering bertukar informasi terkait jadwal dan kebutuhan operasional, saling membantu jika salah satu dari mereka sedang kewalahan, dan bahkan terkadang terlihat bercanda ringan di sela-sela pekerjaan. Di luar jam kerja, hubungan mereka juga tampak lebih stabil dan matang. Mereka berdua fokus untuk membangun kembali fondasi kehidupan mereka yang sempat hancur, saling memberikan dukungan emosional, dan merencanakan masa depan yang lebih baik bersama, meskipun tidak lagi dalam konteks romantis seperti dulu. Mereka telah menjadi rekan seperjuangan yang saling menghormati dan menghargai.
Fanny, sebagai pemilik The Phoenix, mengamati perkembangan Devan dan Yuni dengan rasa syukur dan kebanggaan yang tersembunyi. Ia melihat transformasi nyata dalam diri mereka, bukan hanya dalam kinerja pekerjaan, tetapi juga dalam karakter dan sikap mereka terhadap sesama. Mereka tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga menunjukkan kerendahan hati, keinginan untuk belajar, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ia sesekali berinteraksi dengan mereka secara singkat, memberikan pujian yang tulus atas dedikasi mereka dan memotivasi mereka untuk terus mengembangkan potensi diri. Suatu siang yang cerah, Fanny memanggil Devan untuk datang ke ruang kerjanya. Devan datang dengan perasaan gugup dan bertanya-tanya, mencoba menebak alasan pemanggilan itu. Ia berdiri di hadapan Fanny dengan sopan, menundukkan sedikit kepalanya sebagai tanda hormat. Devan, saya telah mengamati kinerja kamu selama setahun terakhir ini dengan seksama, kata Fanny dengan nada suara yang serius namun lembut, menatap Devan dengan tatapan yang mengandung apresiasi. Kamu telah menunjukkan inisiatif, tanggung jawab, dan dedikasi yang patut diacungi jempol. Kamu tidak hanya melakukan pekerjaanmu dengan baik, tetapi juga menunjukkan potensi untuk berkembang lebih jauh. Devan menundukkan kepalanya lebih dalam, merasa terharu dengan pujian tulus dari wanita yang dulu pernah ia sakiti. Terima kasih banyak, Ibu Fanny. Saya hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa. Karena itu, lanjut Fanny, membuat jantung Devan berdebar sedikit lebih kencang. Kami sedang membutuhkan seorang supervisor untuk bagian housekeeping. Posisi ini baru saja dibuka seiring dengan rencana ekspansi hotel. Saya melihat potensi kepemimpinan dalam diri kamu, Devan. Kamu memiliki pemahaman yang baik tentang operasional hotel. Kamu memiliki etos kerja yang kuat, dan kamu dihormati oleh rekan-rekanmu. Apakah kamu tertarik untuk mencoba posisi ini? Devan terkejut mendengar tawaran yang sama sekali tidak ia duga. Ini adalah kesempatan yang jauh melampaui impiannya saat pertama kali menginjakkan kaki di The Phoenix sebagai seorang office boy. Saya tidak yakin apakah saya memiliki kualifikasi yang cukup, Ibu Fanny. Jawabnya dengan nada ragu namun penuh harap. Saya percaya kamu mampu, Devan, kata Fanny dengan keyakinan yang mantap. Kamu telah belajar banyak tentang operasional hotel dari bawah, dan kamu memiliki karakter yang kuat. Saya akan memberikan kamu pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam posisi ini. Ini adalah kesempatan kamu untuk membuktikan dirimu dan mengembangkan karir di The Phoenix. Setelah mempertimbangkan tawaran Fanny dengan hati yang berdebar, Devan akhirnya menerima dengan rasa syukur yang mendalam. Ini adalah awal baru baginya. Sebuah kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih cerah. Beberapa minggu kemudian, giliran Yuni yang dipanggil ke ruang kerja Fanny. Fanny juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Yuni sebagai staf cleaning service yang teliti dan bertanggung jawab. Yuni, kamu adalah salah satu staf kebersihan terbaik yang kami miliki, kata Fanny dengan senyum yang tulus. Saya melihat dedikasi dan ketelitianmu dalam bekerja. Karena itu, saya ingin menawarkan kamu posisi sebagai trainer untuk staf cleaning service yang baru bergabung dengan The Phoenix. Kamu memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang standar kebersihan hotel kami, dan saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk melatih dan membimbing staf baru. Yuni juga merasa sangat terkejut dan terhormat dengan tawaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah semua yang terjadi di masa lalu, ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kepercayaan dan kesempatan sebesar ini dari Fanny. Dengan air mata haru yang menggenang di pelupuk matanya, ia menerima tawaran tersebut dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Di bawah kemilau The Phoenix, Devan dan Yuni menemukan secercah harapan baru. Benih perubahan yang dulu tampak mustahil untuk tumbuh kini mulai bersemi dengan kuat, membuktikan bahwa kesempatan kedua memang ada bagi mereka yang bersedia merendahkan diri, bekerja keras, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hubungan mereka dengan Fanny juga mulai mencair, bertransformasi dari hubungan atasan dan bawahan yang kaku menjadi hubungan yang didasari oleh rasa hormat, kepercayaan, dan bahkan sedikit kehangatan. Masa lalu memang tidak dapat dihapus.
Tetapi masa depan kini terbuka lebar untuk ditulis kembali dengan tinta harapan dan kerja keras. Devan memulai perannya sebagai supervisor housekeeping dengan semangat baru. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya dan membalas kepercayaan yang telah diberikan Fanny. Ia belajar dengan cepat tentang tugas-tugas seorang supervisor, mulai dari mengatur jadwal staf, mengawasi kualitas kebersihan kamar, hingga menangani keluhan tamu terkait housekeeping. Pengalamannya bekerja dari bawah membuatnya memiliki pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi stafnya, dan ia berusaha untuk menjadi pemimpin yang suportif dan adil. Ia tidak lagi merasa malu dengan pekerjaannya. Sebaliknya, ia merasa bangga bisa berkontribusi dalam menjaga kualitas pelayanan The Phoenix. Ia memimpin timnya dengan kerendahan hati, tidak pernah bersikap merendahkan atau menyombongkan diri. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk membantu stafnya jika diperlukan dan memberikan motivasi agar mereka bekerja dengan baik. Sikapnya yang ramah dan pekerja keras membuatnya dihormati oleh tim housekeeping. Yuni juga menjalankan perannya sebagai trainer dengan penuh dedikasi. Ia dengan sabar melatih staf cleaning service yang baru, berbagi pengalamannya, dan mengajarkan teknik-teknik membersihkan kamar yang efektif dan efisien sesuai standar The Phoenix. Ia tidak lagi bersikap angkuh atau meremehkan pekerjaan orang lain. Sebaliknya, ia menjadi mentor yang baik, memberikan semangat dan dukungan kepada para staf baru. Ketelitian dan kesabarannya dalam melatih membuat para staf baru cepat beradaptasi dan bekerja dengan baik. Ia merasa bangga bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kebersihan hotel. Fanny mengamati perkembangan Devan dan Yuni dalam peran baru mereka dengan rasa bangga. Ia melihat bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai individu. Keputusan untuk memberikan mereka kesempatan kedua terbukti tidak salah. Mereka telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin terjadi jika ada kemauan dan kesempatan. Hubungan Fanny dengan Devan dan Yuni juga semakin membaik. Meskipun tetap dalam batas profesional, ada rasa saling menghormati dan bahkan sedikit kehangatan dalam interaksi mereka. Fanny sesekali mengajak mereka berdiskusi tentang operasional hotel dan meminta masukan dari mereka. Ia menghargai perspektif mereka sebagai orang yang pernah berada di posisi staf pelaksana. Suatu malam, setelah jam kerja berakhir, Fanny berpapasan dengan Devan di lobi. Devan menghampirinya dengan ragu. "Ibu Fanny, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah Ibu berikan," kata Devan dengan tulus. "Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Ibu." Fanny tersenyum lembut. "Saya senang melihat kamu dan Yuni bekerja dengan baik, Devan. Itu sudah lebih dari cukup sebagai ucapan terima kasih. Teruslah berusaha dan berkembang." Devan mengangguk dengan tekad. "Saya pasti akan melakukan yang terbaik, Ibu Fanny." Di bawah cahaya Phoenix yang semakin bersinar terang, Devan dan Yuni menulis babak baru dalam hidup mereka. Mereka memimpin dengan kerendahan hati, belajar dari masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih baik. Kesempatan kedua yang diberikan Fanny telah menjadi titik balik dalam hidup mereka, membuktikan bahwa pengampunan dan kemurahan hati dapat membawa perubahan yang luar biasa. Setahun setelah Devan dan Yuni mendapatkan promosi, The Phoenix semakin dikenal dan mendapatkan reputasi yang baik di kalangan wisatawan dan pebisnis. Tingkat hunian hotel terus meningkat, dan ulasan-ulasan positif dari para tamu membanjiri platform daring. Konsep hotel butik dengan sentuhan seni yang kuat dan pelayanan personal yang istimewa menjadi daya tarik utama. Fanny terus mengembangkan The Phoenix. Ia membuka cabang kedua di kota lain dengan konsep yang serupa namun dengan sentuhan lokal yang khas. Bisnisnya semakin berkembang pesat, dan ia mulai dikenal sebagai pengusaha hotel yang sukses dan visioner. Di tengah kesibukan mengembangkan bisnisnya, Fanny tidak pernah melupakan kontribusi dari timnya, termasuk Devan dan Yuni. Devan sebagai supervisor housekeeping berhasil meningkatkan efisiensi dan kualitas kebersihan hotel. Ia menerapkan sistem pelatihan yang efektif untuk staf baru dan menciptakan suasana kerja yang positif di departemennya.
Tingkat kepuasan tamu terhadap kebersihan kamar meningkat secara signifikan di bawah kepemimpinannya. Yuni sebagai trainer housekeeping juga memberikan kontribusi yang besar. Ia berhasil melatih banyak staf baru menjadi tenaga kebersihan yang handal dan profesional. Dedikasinya dalam mengajarkan standar kebersihan The Phoenix memastikan bahwa semua kamar dan area hotel terjaga dengan baik. Ia menjadi sosok yang dihormati dan disegani oleh para staf housekeeping. Fanny menyadari bahwa Devan dan Yuni, dengan pengalaman pahit masa lalu mereka, justru memiliki perspektif yang unik dalam melayani tamu dan mengelola staf. Mereka tahu bagaimana rasanya diremehkan dan tidak dihargai, sehingga mereka berusaha untuk tidak memperlakukan orang lain seperti itu. Kerendahan hati dan empati yang mereka miliki menjadi aset berharga bagi The Phoenix. Suatu hari, Fanny mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala departemen, termasuk Devan. Mereka membahas rencana pengembangan hotel ke depan. Dalam pertemuan itu, Devan memberikan ide-ide yang brilian terkait efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan. Fanny terkesan dengan pemikiran Devan yang strategis dan matang. Setelah pertemuan selesai, Fanny menghampiri Devan. "Devan, ide-ide kamu tadi sangat bagus. Saya tidak menyangka kamu memiliki pemikiran yang begitu visioner." Devan tersenyum tipis. "Terima kasih, Ibu Fanny. Saya belajar banyak selama bekerja di sini. Saya jadi lebih memahami bagaimana sebuah bisnis berjalan dari berbagai sudut pandang." Fanny mengangguk setuju. "Saya senang melihat perkembangan kamu. Kamu telah membuktikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan sukses." Begitu juga dengan Yuni. Fanny sering meminta masukan dari Yuni terkait pelatihan staf kebersihan dan cara meningkatkan motivasi kerja mereka. Pengalaman Yuni bekerja dari bawah membuatnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi stafnya, dan ia memberikan saran-saran yang sangat membantu. Di bawah kepemimpinan Fanny, The Phoenix terus berkibar semakin tinggi. Kesuksesan hotel itu tidak hanya didorong oleh visi dan kerja keras Fanny, tetapi juga oleh kontribusi dari orang-orang yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya yang kelam. Devan dan Yuni, dengan kesempatan kedua yang mereka dapatkan, membuktikan bahwa masa lalu tidak harus mendikte masa depan. Mereka menjadi bagian penting dari kesuksesan The Phoenix, sebuah simbol kebangkitan dan pengampunan. Sebagai pengusaha hotel yang sukses dan memiliki reputasi baik, Fanny seringkali diundang untuk menghadiri acara-acara penting dan amal di kota. Suatu malam, ia menerima undangan untuk menghadiri acara penggalangan dana untuk sebuah yayasan pendidikan anak-anak kurang mampu yang diadakan di sebuah ballroom mewah. Fanny, yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, menerima undangan tersebut dengan senang hati. Malam itu, Fanny tampil anggun dalam balutan gaun malam berwarna midnight blue. Ia datang sendiri, menikmati suasana acara yang dipenuhi oleh para tokoh penting dan filantropis kota. Ia berbincang dengan beberapa kolega bisnis dan menyumbangkan sejumlah dana untuk yayasan tersebut. Saat acara memasuki sesi lelang barang-barang berharga, mata Fanny tanpa sengaja menangkap dua sosok yang berdiri di dekat pintu masuk. Jantungnya berdebar kencang. Itu Devan dan Yuni. Mereka berdua tampak sedikit berbeda dari biasanya, mengenakan pakaian yang lebih formal namun tetap sederhana. Fanny merasa heran. Bagaimana bisa mereka berada di acara semacam ini? Beberapa saat kemudian, Fanny melihat seorang panitia acara menghampiri Devan dan Yuni dan menyapa mereka dengan ramah. Ternyata, yayasan pendidikan tersebut memiliki program pelatihan keterampilan untuk para pengangguran dan mantan narapidana, dan Devan serta Yuni adalah beberapa peserta yang berhasil menyelesaikan program tersebut. Mereka diundang sebagai perwakilan untuk berbagi kisah inspiratif mereka. Fanny merasa terkejut dan terharu mendengar hal itu. Ia tidak menyangka bahwa Devan dan Yuni telah mengambil langkah sejauh ini untuk memperbaiki hidup mereka. Ia melihat perubahan nyata dalam diri mereka, bukan hanya dalam pekerjaan di hotel, tetapi juga dalam semangat untuk terus belajar dan berkontribusi kepada masyarakat. Sesi berbagi kisah pun dimulai. Devan maju ke atas panggung dengan sedikit gugup namun dengan tatapan mata yang penuh tekad.
Ia menceritakan tentang keterpurukannya setelah kehilangan pekerjaan dan bagaimana kesempatan yang diberikan Fanny di The Phoenix telah menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia juga menceritakan tentang motivasinya untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan keinginannya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Setelah Devan selesai berbicara, Yuni juga maju ke atas panggung. Ia menceritakan tentang penyesalannya atas kesalahan masa lalu dan bagaimana pekerjaan di The Phoenix serta pelatihan keterampilan telah membantunya membangun kembali harga dirinya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Fanny atas kesempatan kedua yang telah mengubah hidupnya. Fanny mendengarkan kisah mereka dengan air mata haru. Ia tidak menyangka bahwa keputusannya untuk memberikan mereka kesempatan kedua akan membawa mereka sejauh ini. Ia merasa bangga dengan perkembangan mereka dan terinspirasi oleh semangat mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Setelah sesi berbagi kisah selesai, Fanny menghampiri Devan dan Yuni. Ia memeluk mereka berdua dengan tulus. "Saya sangat bangga dengan kalian," kata Fanny dengan suara bergetar. "Kalian telah membuktikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan meraih impian mereka." Devan dan Yuni tampak terkejut namun juga sangat bahagia dengan reaksi Fanny. Mereka berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan Fanny. Malam itu menjadi malam yang penuh haru dan kebahagiaan bagi mereka bertiga. Masa lalu yang kelam kini tampak semakin jauh, digantikan oleh harapan akan masa depan yang lebih cerah. Pertemuan tak terduga di acara amal itu menjadi pengingat bahwa takdir memang penuh kejutan, dan kebaikan hati dapat membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup seseorang. Setelah malam amal yang penuh haru, hubungan antara Fanny, Devan, dan Yuni memasuki babak baru. Ada rasa saling menghormati dan persahabatan yang mulai terjalin di antara mereka, melampaui batas-batas masa lalu yang menyakitkan. Fanny semakin mempercayai kemampuan Devan dan Yuni. Ia memberikan mereka tanggung jawab yang lebih besar di The Phoenix. Devan dipromosikan menjadi asisten manajer hotel, mengawasi seluruh operasional harian. Ia menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan disukai oleh seluruh staf. Yuni menjadi kepala bagian housekeeping, memastikan standar kebersihan dan kenyamanan hotel tetap terjaga. Ia menjadi mentor bagi banyak staf baru dan dikenal dengan ketelitian serta kesabarannya. Di luar pekerjaan, mereka bertiga sesekali bertemu untuk makan malam atau sekadar berbincang. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka, impian mereka, dan pelajaran yang telah mereka petik dari masa lalu. Fanny tidak lagi melihat Devan sebagai mantan suaminya yang menyakitinya, tetapi sebagai seorang teman dan kolega yang berdedikasi. Devan dan Yuni tidak lagi merasa rendah diri di hadapan Fanny, tetapi merasa berterima kasih dan menghormatinya sebagai sosok yang telah memberikan mereka kesempatan kedua. Suatu sore, saat mereka bertiga sedang menikmati kopi di lobi The Phoenix setelah jam kerja, Devan tiba-tiba berkata, "Fanny, saya dan Yuni ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tanpa kesempatan yang kamu berikan, kami mungkin masih terpuruk hingga sekarang." Yuni mengangguk setuju. "Kamu tidak hanya memberikan kami pekerjaan, Fanny, tetapi juga harapan dan kesempatan untuk membangun kembali hidup kami." Fanny tersenyum tulus. "Saya senang melihat kalian berdua berhasil. Kalian berdua bekerja keras dan pantas mendapatkan semua ini. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Beberapa tahun kemudian, The Phoenix menjadi jaringan hotel yang sukses di berbagai kota. Fanny tetap menjadi pemilik dan CEO. Namun ia mempercayakan pengelolaan operasional kepada timnya, termasuk Devan dan Yuni yang menjadi bagian penting dari manajemen puncak. Devan menikah lagi dengan seorang wanita baik hati yang ia temui di yayasan pendidikan. Yuni menemukan kebahagiaan dalam karirnya dan fokus untuk mengembangkan diri. Fanny juga menemukan kedamaian dalam hatinya dan membuka diri untuk hubungan yang baru. Meskipun jalan hidup mereka berbeda, jalinan persahabatan dan rasa saling menghormati tetap terjaga di antara mereka bertiga. Mereka sering mengenang masa lalu sebagai pelajaran berharga yang telah membawa mereka ke tempat mereka berada saat ini.
Mereka telah melampaui batas-batas masa lalu yang menyakitkan dan merajut kembali jalinan kemanusiaan yang lebih kuat dan tulus. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah tentang pengampunan, kesempatan kedua, dan kemampuan manusia untuk berubah menjadi lebih baik. The Phoenix, yang dulunya hanya sebuah mimpi Fanny untuk bangkit dari keterpurukan, kini menjadi simbol harapan dan awal yang baru bagi banyak orang, termasuk bagi mantan suami dan selingkuhannya yang dulu pernah merobek hatinya. Mereka bertiga telah membuktikan bahwa kebaikan hati dan kemauan untuk memaafkan dapat membawa kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Tahun-tahun berlalu dengan cepat di bawah naungan Phoenix yang semakin kokoh dan bersinar. Jaringan hotel yang dulunya hanya mimpi Fanny kini telah mengakar kuat di berbagai kota, dikenal tidak hanya karena kemewahannya tetapi juga karena nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Fanny, di usia yang semakin matang, menikmati buah dari kerja keras dan visinya. Ia tidak hanya sukses sebagai pengusaha, tetapi juga dihormati sebagai pemimpin yang memiliki hati nurani. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Masa lalunya yang pahit telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penyayang. Devan, yang kini menjadi sosok penting dalam operasional seluruh jaringan hotel, menunjukkan dedikasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Ia berhasil membangun tim yang solid dan menciptakan budaya kerja yang positif di seluruh properti Phoenix. Ia dan istrinya dikaruniai seorang putra yang cerdas dan menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Ia tidak pernah melupakan kesempatan kedua yang diberikan Fanny dan selalu menjunjung tinggi rasa hormat dan persahabatan dengannya. Yuni, sebagai kepala bagian housekeeping di seluruh jaringan hotel, menjadi sosok yang disegani dan dihormati oleh ribuan staf di bawahnya. Ia tidak hanya memastikan standar kebersihan hotel terjaga, tetapi juga menjadi mentor dan inspirasi bagi banyak orang yang ingin mengubah hidup mereka. Ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam karirnya, membuktikan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan untuk bertransformasi. Meskipun jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, jalinan persahabatan antara Fanny, Devan, dan Yuni tetap kuat. Mereka sering bertukar kabar dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Mereka bertiga menyadari bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka, sebuah pelajaran berharga yang telah membawa mereka ke tempat mereka berada saat ini. Luka memang pernah ada, tetapi pengampunan dan kebaikan hati telah menyembuhkannya, meninggalkan jejak kebijaksanaan dan kedewasaan. Suatu sore, Fanny duduk di balkon penthouse miliknya, menatap gemerlap lampu kota. Ia tersenyum mengenang semua yang telah ia lalui. Dari seorang wanita yang terhina dan terusir, ia telah bangkit menjadi pemilik kerajaan bisnis yang sukses. Dan di sepanjang perjalanannya, ia belajar tentang arti sejati dari pengampunan dan kesempatan kedua. Ia teringat Devan dan Yuni, dua orang yang pernah menyakitinya namun kini menjadi bagian penting dalam kesuksesannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa rasa sakit hati bisa bermetamorfosis menjadi persahabatan dan rasa saling menghormati yang begitu mendalam. Fanny percaya bahwa kisah hidupnya, kisah tentang kebangkitan dari keterpurukan dan kekuatan pengampunan, dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan terkadang, kesempatan kedua datang dari tempat yang paling tidak terduga. Di bawah naungan Phoenix yang abadi, kisah Fanny, Devan, dan Yuni terus bergema. Kisah tentang bagaimana api dendam bisa dipadamkan oleh air mata pengampunan, dan bagaimana reruntuhan masa lalu bisa menjadi fondasi bagi bangunan masa depan yang lebih kokoh dan indah. The Phoenix bukan hanya sekadar nama hotel, tetapi juga simbol dari kebangkitan, harapan, dan kekuatan hati manusia untuk melampaui batas-batas masa lalu dan merajut kembali jalinan kemanusiaan yang lebih tulus dan abadi. Dan di sanalah, di bawah naungan Phoenix yang abadi, mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Senja mulai mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga dan ungu, memantul lembut di jendela-jendela The Phoenix yang menjulang tinggi. Di ruang kerjanya yang tenang, Fanny duduk di kursinya,
menatap lukisan abstrak besar yang mendominasi dinding. Lukisan itu, dengan warna-warna yang saling bertabrakan namun harmonis, mengingatkannya pada perjalanan hidupnya yang penuh liku namun akhirnya menemukan kedamaian. Di usianya yang senja, Fanny telah melihat The Phoenix tumbuh menjadi lebih dari sekadar jaringan hotel. Tempat itu telah menjadi simbol harapan dan kesempatan kedua bagi banyak orang. Ia telah mewariskan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian kepada seluruh karyawannya, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan hormat dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Devan, dengan rambut yang mulai memutih namun semangat yang tetap membara, kini menjadi sosok mentor bagi banyak manajer muda di jaringan Hotel Phoenix. Ia sering berbagi pengalamannya, menekankan pentingnya kerendahan hati, kerja keras, dan rasa syukur. Ia dan Fanny tetap menjadi sahabat dekat, sering bertukar cerita dan tertawa mengenang masa lalu. Yuni, dengan kebijaksanaan yang terpancar dari matanya, memimpin ribuan staf house ke Epping dengan tangan besi namun hati yang lembut. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang ingin mengubah hidup mereka. Ia mendirikan sebuah yayasan pelatihan keterampilan bagi mantan narapidana wanita, meneruskan semangat kesempatan kedua yang pernah ia terima. Suatu sore, Devan dan Yuni mengunjungi Fanny di penthouse-nya. Mereka bertiga duduk bersama di balkon, menikmati pemandangan senja yang indah. Keheningan yang menyelimuti mereka terasa nyaman dan penuh pengertian. "Fanny," kata Devan akhirnya, memecah keheningan. "Kami berdua ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kamu telah mengubah hidup kami." Yuni menggenggam tangan Fanny dengan lembut. "Kamu adalah malaikat penolong kami, Fanny. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Fanny tersenyum hangat. "Kalian berdua yang telah mengubah hidup kalian sendiri. Saya hanya memberikan kesempatan. Kalianlah yang memilih untuk bekerja keras dan berubah." Mereka bertiga terdiam lagi, menikmati kebersamaan dan keindahan senja. Mereka menyadari betapa jauh mereka telah melangkah dan betapa berharganya perjalanan hidup mereka. Beberapa tahun kemudian, Fanny menghembuskan napas terakhirnya dengan damai di kamarnya, dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Warisannya tidak hanya berupa jaringan hotel yang sukses, tetapi juga kisah tentang pengampunan, harapan, dan kekuatan hati manusia untuk melampaui batas-batas masa lalu. Devan dan Yuni, bersama seluruh keluarga besar Phoenix, meneruskan visi Fanny. Mereka menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang membutuhkan. The Phoenix terus bersinar terang, menjadi simbol kebangkitan dan pengampunan bagi banyak orang. Di bawah naungan Phoenix yang abadi, kisah Fanny, Devan, dan Yuni terus diceritakan, menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kisah tentang bagaimana kebaikan hati dapat mengubah hidup seseorang, bagaimana pengampunan dapat menyembuhkan luka, dan bagaimana harapan dapat tumbuh bahkan di tengah kegelapan. Senja di Phoenix tidak pernah berakhir, karena warisan pengampunan dan harapan akan terus bersinar, menerangi jalan bagi mereka yang mencari kesempatan kedua dalam hidup.